Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelum saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ini hanya daya pandang spiritual saya teman-teman tentang SP ya. Anggap aja cuma khayalan gaib, tidak bisa dipercaya 100% ya teman-teman. Oke, saya akan menceritakan lagi tentang SP ya. Jadi SP melihat ya, melihat di sebuah pegunungan ya. Itu sebuah pegunungan. Di situ ada seperti menara, tapi nggak menyatu ya. Nggak tahu itu menara gaib atau menara apa ya, saya kurang tahu juga. Di situ ada orang sedang berdiam ya, sedang berdiam diri di sebuah pegunungan itu yang nggak jauh dari menara itu ya. Saya nggak tahu pegunungan apa itu. Nah, di situ di sebelahnya ada keris, kalau nggak keris pedang ya. Saya kurang jelas ya, saya kurang jelas juga itu ya. Yang jelas di sebuah pegunungan itu ada seorang yang sedang berdiam diri, di sebelahnya ada keris ataupun pedang ya. Di situ di dekat menara itu, tapi menaranya nggak tahu itu ya, menara gaib atau gimana itu ya. Menaranya terbuat dari emas, ya, atasnya ya. Terus di situ juga dilihatin ya, ada suatu bungkusan kain ya, seperti pocongan gitu, seperti pocongan. Pas dilihat di dalamnya itu ternyata bukan mayat ya teman-teman ya, bukan mayat. Ternyata di dalamnya itu ada keris, pedang, dan lain-lainnya ya, pusaka-pusaka ya. Nggak tahu itu pusakanya siapa teman-teman ya. Dan di situ juga dilihatin juga banyak orang ya sedang bermain lah. Banyak orang sedang bermain, ternyata sedang bermain. Tiba-tiba di situ ada ini teman, meteor jatuh ke bumi. Sebuah meteor ya, nggak tahu itu sebagai pertanda apa. Jadi meteor jatuh ke bumi ya, meteor jatuh ke bumi. Saya nggak tahu itu suatu pertanda apa, tinggal teman-teman ya tinggal dikaji lagi ya. Nah, dari situ dilihatin juga ada seorang raja, dia sedang menggendong suatu putri ya. Saya nggak tahu itu putri itu kenapa ya, apa pingsan apa gimana ya teman-teman ya. Dia menuju istana, sedang menggendong suatu putri, seorang raja menggendong seorang putri ya. Dan di situ juga dilihatin ada sebuah kereta ya. Kereta itu dari kerajaan, saya nggak sebutin kerajaan mana ya, saya nggak sebutin kerajaan mana. Di situ bersama dengan para prajuritnya ya, seorang raja. Dan di situ ada yang apa namanya ya, yang mengendarai kereta kencana itu ya. Di belakangnya itu para raja. Di situ dia dihadang oleh seseorang ya. Di kerajaan itu mau arah ke seberang, tapi dilarang. Kata yang melarang itu, kalau mau ke seberang rajanya turun dulu. Lalu beliau menjawab, tolong jangan halangi perjalanan saya. Tapi tetap mereka marah dan melarangnya. Tapi dia tidak takut kalau kalian menghalangi. Terpaksa saya turun. Kata mereka, aku tidak butuh kamu, aku butuhnya rajamu. Lalu yang turun itu yang supir dari kereta kencana itu ya. Ternyata supir dari kereta kencana itu akhirnya berantem ya dengan, ternyata yang menyupir kereta itu ternyata ya seorang raja dari kerajaan Jawa ya, dari kerajaan Jawa. Jadi dia menyupir dari kerajaan, iyalah saya nggak sebutin ya. Jadi ternyata yang dia berpura-pura ya, seorang raja dari raja Jawa, dia ingin mengabdi untuk menguji dirinya jadi seorang yang biasa. Lalu raja yang sebenarnya ya kaget baru tahu bahwa supir kencananya itu seorang raja yang
berpura-pura ya ingin mengabdi dalam, dia yang belum belajari suatu keilmuan apa kehidupan ya. Jadi dia raja yang mengelana, orang-orang nggak tahu ya, tapi dia kerja di sebuah kerajaan juga sebagai supir kencana ya, kereta kencana. Nah, di situ juga diperlihatkan teman-teman seorang wanita penari cebong. Dia tidak mau ya dirinya disentuh para lelaki. Setiap mau nari dia selalu mencari seperti daun pisang apa ya, nggak tahu saya melihatnya itu disiram air panas. Nah, jadi daun pisang itu disiram air panas lalu dibuat sebagai ikat pinggang apa kembang itu yang buat kain-kain itu ya. Ternyata dia nggak ada yang menyentuh satu lelaki pun, seorang penari itu. Jadi dia seorang penari tapi dia suci ya, suci, nggak ada seorang lelaki pun yang berani menyentuh dia ya, menyentuh penari itu. Saya nggak tahu itu penari itu siapa ya. Jadi penari itu mempunyai apa ya namanya, dia punya pendirian ya, dia walaupun sebagai penari dia tidak mau ya tubuhnya dipegang seorang lelaki ya. Semasa hidupnya tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuh dia. Nah itu ya gambarannya. Jadi saya hanya menceritakan apa yang saya tahu ya. Nah itu bisa dikaji lagi ya buat teman-teman semua. Saya nggak menceritakan semuanya secara detail ya teman-teman ya, tinggal gimana daya pandang kita, karena daya pandang spiritual itu nggak sama ya teman-teman ya, nggak sama. Mudah-mudahan ini bisa sebagai apa ya, wawasan juga ya, dan juga nggak bisa langsung kita percaya ya, anggap aja sebagai dongeng lah, anggap aja sebagai dongeng. Oke, buat teman-teman segitu dulu ya cerita dari saya tentang SP ya, itu yang dilihat dari alamat-alamat yang didapat oleh SP ya teman-teman ya. Tinggal kita gimana mengkajinya ya, mudah-mudahan jadi sebagai petunjuk ya. Sebelumnya juga saya minta maaf kalau ada salah-salah kata buat teman-teman semua ya. Oke, aku akhiri dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.